Assalamualaikum Sobat Haji. Syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah istita'ah atau mampu secara fisik maupun finansial. Sesuai peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2018, calon jamaah haji wajib menyetorkan BPIH reguler Rp25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Setoran awal dilakukan di bank-bank syariah ataupun di unit usaha syariah. Selanjutnya, calon jamaah haji menandatangani akad wakalah. Dana setoran haji tidak dapat dilunasi di depan, tetapi disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Jumlah jemaah haji tunggu tahun 2019 mencapai 4,3 juta orang. Jemaah tunggu haji khusus 84.000 orang. Angka ini bertambah setiap tahunnya. Kuota haji ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan terkumpulnya dana haji, maka peluang untuk mendapatkan nilai manfaat menjadi lebih besar. Guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas, dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tahun 2019, disepakati biaya haji reguler rata-rata sebesar Rp35,2 juta. Keputusan ini bisa berbeda setiap tahun sesuai dengan harga terkini. Namun tahukah Anda, jika biaya real penyelenggaraan haji adalah sebesar kurang lebih Rp72 juta untuk tiap jemaah, sedangkan yang dibayar oleh jemaah hanya Rp35 juta. Lalu, dari mana menutup biaya real penyelenggaraan haji yang diperlukan? Dari setoran awal Rp25 juta, BPKH mengelolanya menjadi nilai manfaat untuk mencukupi biaya haji real. Dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH ini, insya Allah persyaratan istita'ah bagi para calon jemaah haji terpenuhi. BPKH, agar biaya haji terjangkau bagi rakyat Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus dan anggota ISEI Pusat dan ISEI Cabang di seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu akademisi, pelaku usaha, institusi perintah, pemerintah, dan narasumber, serta moderator, dan tentu saja yang kami muliakan para peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pengurus pusat ISEI bidang 1 pengembangan organisasi, kami mengucapkan selamat datang di dalam acara webinar kita malam hari ini. Jadi kegiatan webinar ini merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pengurus pusat ISEI khususnya bidang 1 dengan menghadirkan narasumber untuk membahas berbagai isu-isu terkini, khususnya di bidang ekonomi yang tentunya akan sangat penting bagi perekonomian seluruh Indonesia. Dan malam hari ini kami berterima kasih kepada narasumber kita, telah hadir di tengah-tengah kita, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak Dr. Anggito Abimanyu, dan moderator pada malam ini yaitu Bapak Profesor Dr. Amir Khalid, MSI, Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Malam ini topik yang akan kita angkat adalah dana haji aman. Dan kita punya waktu sekitar 1,5 jam. Dan meskipun kita lakukan secara virtual, sebagaimana pengalaman pelaksanaan webinar kita sebelumnya, mudah-mudahan akan tetap memberikan banyak pengetahuan buat kita dan juga banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk teknis pelaksanaannya, mohon panitia bisa bantu untuk menayangkan aturan main kita pada malam hari ini dalam webinar supaya lebih tertib. Jadi pertama kami mohon untuk penamaan, jadi untuk rename, format nama dan lembaga.
Dan memang di sini semua di unmute dan nanti bisa dilakukan unmute jika dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan, dan pertanyaan bisa disampaikan kepada host melalui kolom chat, dan nanti akan ada panitia dari bidang 1 PPIE untuk akan menyampaikan kepada moderator. Dan kami juga harapkan para peserta dapat mengisi daftar kehadiran pada link yang tersedia di kolom chat. Demikian pengantar dari saya. Selamat mengikuti webinar, selamat berdiskusi. Semoga banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Amir Khalid MSI, Guru Besar Ekonomi, untuk dapat memimpin jalannya webinar kita pada malam ini. Kami persilakan Pak Amir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati narasumber kita, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, senior ekonom kita, Bapak Dr. Anggito Abimanyu. Yang saya banggakan, Bapak dan Ibu yang hadir secara virtual seluruh tanah air. Ada juga beberapa teman akademisi dari teman-teman dari kami, salah satunya yang sementara ini aktif ini yaitu akademisi ahli akuntansi syariah, yaitu Bapak Profesor Dr. Tulus Sianto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Terus para ketua cabang IC seluruh Indonesia, saya mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu. Sahabat dan teman-teman ekonom di mana saja berada, dan yang paling saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak Ibu calon jamaah haji di seluruh tanah air. Ya. Marilah kita menyimak dengan mengawali diskusi ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan tema yang diangkat pada malam ini yaitu dana haji aman. Ya. Saya langsung saja kepada Pak Anggito, ya. Tapi saya ini Pak Anggito di hadapan dengan dua pilihan, Pak. Mau mohon izin atau mohon maaf ini, Pak. Kalau izin mungkin Pak Anggito tidak izinkan saya. Lebih saya memilih mohon maaf, karena ada 3 pertanyaan, Pak, ini. Yang kalau dimaafkan, mudah-mudahan saya dimaafkan. Ya, dari beberapa pertanyaan yang muncul sejak bergulirnya ini informasi webinar ini, Pak. Yang pertama itu Pak Dr. Anggito, pertanyaannya ini langsung mengenai bagaimana pengelolaan dana haji dilaksanakan, Pak. Apakah ada ruang atau undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi ruang untuk pengelolaan dana haji itu, kemudian bagaimana pelaksanaannya dengan pihak ketiga itu? Misalnya ada mungkin pemanfaatannya bekerjasama dengan pemerintah, misalnya untuk membangun infrastruktur, misalnya ada, Pak. Itu yang sering muncul itu pertanyaan dari pihak masyarakat itu. Terus yang berikutnya juga, ini yang sedang menghangat, Pak, dan tadi muncul di streaming itu, apakah BPKH itu ada utang, Pak, kepada pemerintah Arab Saudi itu? Ya, itu yang terkait dengan apakah itu utang akomodasi, transportasi dan konsumsi, Pak. Mohon dijelaskan ini kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dapatkah diinformasikan, Pak, kebutuhan dana sebenarnya untuk setiap individu calon jamaah haji itu berapa itu? Iya, berapa, dan kira-kira ini mungkin jadi pencerahan buat calon jamaah haji di seluruh tanah air, dan apa upaya-upaya yang halal yang sesuai dengan aturan undang-undang, peraturan pemerintah, ada ruang untuk hadirnya badan pengelola keuangan haji ini untuk sehingga anggarannya itu bisa mencapai
apa yang menjadi cita-cita BPKH itu sendiri, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keamanan jamaah haji itu sendiri, Pak, sampai mereka pulang ke tanah air itu. Barangkali 3 pertanyaan dulu ini, Pak Dr. Anggito, yang mungkin bisa dijelaskan. Bapak punya waktu 15 menit, dan selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lain dari seluruh teman-teman yang sempat hadir, Bapak Ibu yang saya muliakan pada kesempatan ini. Iya, disilakan Pak Dr. Anggito untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala rabbil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Profesor Amir Khalid dari pengurus pusat IC, dan terima kasih juga kepada Bu Arliana Abu Bakar dari pengurus pusat IC, dan juga atas nama BPKH kami mengucapkan terima kasih kepada 1.000 orang ini ya. Alhamdulillah nih Pak Amir, 1.000 orang yang masuk di Zoom kita. Masih ada sekitar ratusan yang di waiting room yang tidak bisa masuk ya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa masuk. Terima kasih. Ini hari ini di visual background saya itu ada keterangan milad 4 tahun BPKH. Jadi hari ini adalah milad BPKH yang keempat. Jadi selamat Pak. Ya. Terima kasih. Kami hari ini milad, tadi pagi ada tasyakuran dan doa bersama, dan kami juga siap menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan yang kita hadapi, dan mohon doanya mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, diberikan amanah untuk mengelola dana haji dan umat yang memang menjadi perhatian banyak orang. Hari ini terima kasih ini sekali lagi kepada teman-teman IC yang sudah kerjasama dengan kami untuk menjelaskan beberapa masalah ataupun persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dalam 3 hari terakhir ini. Jadi saya yakin bapak-bapak yang 1.000 orang ini sibuk di grup WA-nya masing-masing untuk berdiskusi, berdialog, dan juga mengkonfirmasikan banyak hal. Dan alhamdulillah hari ini bisa ada kesempatan tabayun. Mungkin saya langsung saja karena waktu. Jadi tadi Pak Amir sudah mengatakan ada 3 hal. Mungkin saya expand ya Pak Amir jadi 9 poin yang selama ini menjadi perhatian masyarakat mengenai dana haji, Pak. Mungkin tolong siapa ya, Puspa atau Via untuk mempresentasikan. Jadi ada, saya anggap judulnya menjawab 9 pertanyaan dana haji dengan fakta dan data. Karena ini sebagian dari kita adalah ekonom, jadi biasanya kita menyajikan data, fakta, dan analisis gitu. Jadi hari ini mungkin saya akan sampaikan menjadi frequently asked questions, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Lanjut. Mungkin sebagai satu introduction ya. Pertama, KMA atau Keputusan Menteri Agama 660/2021 menyatakan alasan pembatalan haji adalah terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah. Ini bisa dilihat di Keputusan Menteri Agama tersebut. Alasannya apa? Pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji kita ke Arab Saudi. Yang kedua, jamaah haji yang sudah membayar lunas, setoran lunasannya akan menjadi prioritas 2022. Jadi ini di carry over lah namanya begitu. Meskipun sudah 2 tahun, yang 2020 di carry over 2021, yang 2021 karena juga tidak berangkat maka di carry over lagi di 2022. Dana setoran lunas 2020 yang sudah dibayarkan tadi, yang ditempatkan Bank Syariah akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH. Jadi uang yang ada itu mendapatkan nilai manfaat. Tidak nol sama sekali, tapi ada nilai manfaat, yang nilai manfaatnya itu lebih baik daripada deposito sebetulnya di bank-bank syariah. Nah, dana haji per Mei 2021 itu nilainya 150 triliun,
Kami menyatakan tetap aman, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi, tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji. Jadi kami jawab tidak ada utang, yang tadi Pak Amir sudah menyampaikan, kami tidak memiliki utang dan tidak ada alokasi investasi di infrastruktur. Banyak juga yang membuat tagar dana haji diaudit gitu ya. Jadi saya kira sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit ya, baik dulu di Kementerian Agama, kebetulan saya 3 tahun di Kementerian Agama, dana haji selalu diaudit oleh BPK, dan kebetulan mulai 2017, 2018 dan sampai sekarang itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik itu audit tahunan maupun audit semester, bahkan ada audit khusus. Ya, jadi alhamdulillah sih cukup lengkap. Kemudian tahun 2018 sampai 1919 itu dinyatakan WTP. Ya, kemudian dari LK laporan keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit. Itu kira-kira ringkasan dari presentasi ini. Lanjut. Saya akan menyampaikan 9 topik yang menjadi pertanyaan masyarakat. Lanjut. 1, itu kenapa ada merah-merahnya ya? Apakah pembatalan haji itu karena alasan keuangan? Ya, jawabannya tidak. Alasan utama kalau Anda baca di KMA 660 itu adalah 3 hal. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji. Ini Anda bisa baca di Keputusan Menteri Agama KMA 660, bisa diunduh itu di A sampai F gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Apakah pemerintah, Kemenak, apakah BPKH khususnya memiliki utang akomodasi di Arab Saudi? Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian butuh bukti, butuh fakta, butuh data, silahkan buka website BPKH, bpkh.go.id dan seterusnya. Coba dilihat di laporan keuangan BPKH, tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. Jadi sekali lagi, silakan dilihat, kami bicara fakta dan data. Lanjut. Nomor 3, apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Sekali lagi, tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Bahkan tahun 2020, kalau Anda mengikuti dan membaca laporan keuangan, meskipun yang unaudited, tapi yang sebelumnya sudah audited, itu kami membukukan surplus lebih dari 5 triliun tahun 2020, dan dana kelolaannya tumbuh di atas 15%. Itu merupakan dana kelolaan syariah yang mungkin pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ya, jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Jawaban saya tidak ada. Alokasi investasi ditujukan pada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk investasi surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate. Ya, Anda bisa baca di e-book kami, juga bisa baca di laporan keuangan. Silakan sekali lagi diunduh dan dibaca dengan cermat, hati-hati, dan supaya kita bicara fakta dan data. Lanjut. Nomor 5, apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah Istisma Ulama 2012, yaitu fatwa tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk. Ini adalah fatwanya, ini beredar video yang bisa saya sampaikan adalah, mungkin juga Anda bisa unduh ya di web. Jadi dana setoran BPIH bagi calon jamaah haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, ini dulu ya, sekarang rekening BPKH, boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif
dan memberikan keuntungan, antara lain perempatan di perbankan syariah dan investasi dalam bentuk sukuk. Tidak ada kata-kata infrastruktur dalam fatwa tersebut. Lanjut. Nomor 6. Apakah BPKH melakukan investasi dana haji dengan izin pemilik? Benar, sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah. Ini di Undang-Undang 34 disebutkan. Dan kemudian surat wakalah itu ditandatangani oleh individu. Oleh individu ya, individu ini, individu dan masing-masing jamaah sebelum melakukan pendaftaran dan menyetorkan dananya itu menandatangani surat wakalah. Ini contoh yang ada, jadi Anda bisa bayangkan sekarang ada jutaan lah gitu ya surat kuasa atau wakalah yang kami sekarang masukkan dalam digital ya, semua sudah kita scan. Dan sekarang kita sudah memiliki database mengenai surat kuasa atau akad wakalah untuk masing-masing jamaah. Nomor 7, lanjut. Apakah dana haji di bank syariah dijamin oleh LPS? Dijamin. Dana haji milik jamaah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, jadi terlindung dari gagal bayar. Ini ada surat LPS dan juga mungkin kalau mau ditarik ke atas di Undang-Undang LPS-nya, surat LPS nomor S001 dan seterusnya yang mengatakan bahwa dana haji itu meskipun ditempatkan atas nama BPKH dengan QQ nama jamaah, itu jumlahnya bisa melebihi 2 miliar, tetapi tetap dijamin oleh LPS terhadap individu. Jadi masing-masing dana itu atas nama QQ jamaah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nomor 8. Nomor 8, apakah dana lunas tunda jamaah haji mendapatkan nilai manfaat? Bapak Ibu sekalian, bagi jamaah yang sudah memiliki porsi, ya mungkin jamaah ada di sini, silahkan mengecek saldonya di va.bpkh.go.id. Jadi ini adalah buku tabungan virtual dari jamaah haji, itu ada. Jadi ini adalah contoh jamaah lunas tunda. Nah, memang selama ini mendapatkan virtual account dalam bentuk alokasi nilai manfaat. Coba diperhatikan nomor 6. Jadi nomor 6 tahun lalu kami telah membagikan nilai manfaat sebesar 1,7 juta rupiah dalam bentuk alokasi kepada jamaah yang lunas tunda. Ya, jadi kalau Anda hitung-hitung sebetulnya nilai manfaat atau imbal hasil yang kami berikan itu setara dengan deposito di bank-bank syariah, bahkan sedikit lebih tinggi. Ya, netnya hampir sekitar 5%. Ya. Untuk hari ini deposito syariah sudah di bawah 5%. Jadi kami diamanahkan untuk memberikan nilai manfaat pada jemaah lunas tunda. Lanjut. Nomor 9. Apakah BPK sudah laporan keuangan, maksudnya laporan keuangan BPK sudah diaudit oleh BPK? Jawabannya sudah. Dana haji di BPKH selalu diaudit oleh BPK untuk LK 2018-2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk LK 2020 dalam proses audit. Tapi kalau Anda mau lihat, Bapak Ibu mau lihat, silahkan mengunduh di website kami. Alhamdulillah sudah bisa dilihat laporan keuangan unaudited. Saya kira demikian Pak Amir ya, beberapa hal yang mudah-mudahan bisa mengklarifikasi hal-hal yang terkait dana-dana haji. Jadi mungkin secara ringkas kami sampaikan bahwa dana haji ini aman, sekarang saldonya 150 triliun, tersebar ditempatkan di bank-bank syariah yang mendapatkan nilai manfaat, dan juga tersebar di instrumen keuangan syariah yang pada umumnya adalah fixed income, meskipun syariah gitu ya, fixed income, dan tidak ada investasi-investasi yang rugi, juga tidak ada hutang. Kalau Anda lihat di neraca kita tidak ada pos hutang
dari BPKH kepada akomodasi di Arab Saudi. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Dr. Anggito Abimanyu, narasumber kita dari Kepala Badan Keuangan Haji, Pengelola Keuangan Haji BPK. Izin Pak, saya panggil kakak sahabat ini kayaknya. Karena sama-sama karena Bapak mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ternyata Bapak dari NU juga itu. Maaf ini. Ya. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, di seluruh tanah air, kita masih punya waktu sekitar 3-40 menit ya untuk tanya jawab. Dan alhamdulillah di chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari para hadirin yang saat ini dan sedang di-share oleh pihak panitia. Yang jelas Pak gitu, memang kerisauan ini terus tercipta, tapi memang mungkin karena ini merupakan bukan saja karena kondisi real bangsa kita memang juga dalam keadaan pandemi, ekonomi kita juga lagi lesu, ya. Jadi memang ada saja yang barangkali yang ingin dicari tahu oleh masyarakat Pak. Ya wajar saja itu. Salah satu pertanyaan Pak ini yang diungkapkan, apa ada aturan atau undang-undang tentang likuiditas minimum BPKH Pak? Itu yang pertama ya, tentang liquidity minimum BPKH itu. Terus yang kedua, apa sanksinya bila tidak memenuhi likuiditas minimum tersebut itu. Mungkin ini yang yang menarik, tapi memang ini saya lihat sangat berkaitan langsung dengan aturan-aturan yang ada, terutama aturan yang dalam pengelolaan dana haji itu sendiri, dan saya pikir Pak Anggito sangat menguasai, ya. Misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pak. Disilakan Pak ya. Dr. Anggito. Ya. Terima kasih. Tadi siapa Pak Amir yang bertanya tadi? Pak siapa? Tadi mohon maaf dari host ini tanpa nama Pak ini. Ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak. Ya. Ya. Apakah ada aturan mengenai likuiditas minimum yang harus dijaga oleh BPKH? Ada Pak, Bu. Ya, jadi likuiditas minimum ini adalah 2 kali BPIH. Berarti BPIH itu sekitar 15 triliun. Ya Pak, jadi harus ada 30 triliun dana yang liquid ya, liquid. Nah, sekarang ini posisi kami sangat liquid Pak. Ada 3,5 kali dari BPIH, uang kita itu sangat liquid. Jadi setiap waktu bisa dimanfaatkan untuk keperluan likuiditas, terutama terkait dengan BPIH. Itu ada aturannya ada di mana? Di Undang-Undang 34 2014, di PP 5 2018, dan juga Perpres 110 2017. Demikian Pak Amir, jawaban saya. Bagus. Ya, jadi cukup singkat tapi padat karena itu berkaitan langsung dengan mekanisme dan peraturan dan undang-undang ya. Masih ada, mohon maaf ini Pak Dr. Anggito, kakak sahabat saya, ini tapi ini agak sedikit mungkin dari seorang yang sedang ingin sekali untuk berangkat naik haji ini Pak. Mengapa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan tahun ini? Nah ini pertanyaan berulang-ulang ini. Tolong berikan alasan yang sejelas-jelasnya katanya. Ya mungkin, mohon maaf ini Pak gitu. Iya, sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi, tapi barangkali yang berkaitan langsung dengan wilayah BPKH dalam hal pemberangkatan haji yang tertunda itu seperti apa Pak itu? Iya, barangkali itu aja Pak yang. Ya, sudah disebutkan dalam KMA 660 ya Pak Amir dan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diunduh lagi di website. Ada 3 alasan utama, yaitu masalah kesehatan, masalah keamanan, dan masalah keselamatan jamaah. Jadi tidak ada sama sekali kaitannya antara penundaan ataupun pembatalan pemberangkatan jamaah haji
dengan masalah keuangan haji. Itu kurang lebih gitu ya, yang mungkin saya bisa singkat demikian. Ya, oh ya, ya memang karena memang itu untuk pemberangkatan haji itu kewenangan Kementerian Agama, Pak. Ya, betul. Betul itu, Pak. Ya. Nah, selanjutnya Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Apa yang mendapat nilai manfaat hanya yang sudah lunas tunda, yang sudah setor BPIH tapi belum pelunasannya. Apa ada nilai manfaat juga, Pak, itu? Ada, yang... ya, makasih Pak Amir. Ada, jadi kepada seluruh jamaah yang menunda ataupun yang dalam waktu tunggu, itu mendapatkan nilai manfaat, Pak. Jadi semuanya, tapi khusus untuk yang lunas tunda, itu diberikan semacam insentif, Pak ya, insentif, yaitu jumlah tertentu yang 2020 dan 2021 juga akan kami berikan. Tapi untuk lunas tunda ya, tapi kalau yang lunas tunda kan yang jamaah yang berangkat tidak jadi ya, tapi kalau yang lain mendapatkan nilai manfaat dari setoran awal, Pak. Setoran awal. Ya. Ya, itu pertanyaan tadi dari Ibu Uci Hiola, Pak. Kayaknya karena marga Hiola itu dari Gorontalo itu, Pak, kayaknya. Maaf. Iya. Baik, masih ada, Pak. Masih banyak, Pak, ini pertanyaan, Pak. Ya, dari silakan. Pak Muhammad Yusuf ini. Dari IC ini, apakah kalau dana haji diinvestasi melalui suku jangka sampai waktu cukup lama seperti 5 tahun, karena akan mengganggu kalau akan dicairkan pada saat dibutuhkan? Ya, bagaimana itu? Kita punya profil dari jatuh tempo, Pak, kita atur supaya ketentuan tadi minimum 2 kali dana yang liquid itu terpenuhi, Pak. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya profil jatuh temponya itu sesuai dengan ketentuan minimum likuiditas 2 kali BPIH. Yang kedua, kami juga mendapatkan namanya private placement juga, Pak, dengan Kementerian Keuangan dalam penempatan investasi di surat berharga tersebut itu, dan itu bisa dibuat struktur yang liquid gitu ya. Intinya tidak ada masalah dalam likuiditas. Dan sekali lagi kalau Anda lihat di buku tadi, di e-book kita itu ada profil jatuh tempo yang cukup rata gitu ya, cukup baik dan bisa memenuhi ketentuan minimum likuiditas 2 kali musim haji. Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya untuk Pak Yusuf. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ana Purwati, Pak. Ya, kayak ini dari daerah Jawa ini. Ya, mohon maaf, mohon diturunkan sedikit, Ibu. Saya belum baca pertanyaannya tadi dari Ibu Ana Purwati. Oh, ini ada. Adakah jaminan bahwa pasti akan berangkat, Pak? Diberangkatkan itu. Jadi perjalanan ibadah haji itu kan undangan dari Allah, Pak ya. Jadi tentu akan sangat tergantung pada banyak hal dan juga tergantung pada kuota ya, Pak ya, kuota dan waktu tunggu. Karena kita menggunakan sistem antrean, tentu akan transparan kelihatan waktu tunggunya berapa tahun. Tapi tentu pada akhirnya tergantung pada faktor keselamatan juga, faktor kesehatan, faktor keamanan dari jamaah haji itu sendiri. Itu yang menjadi pertimbangan untuk tentu Saudi Arabia dan OKI ya punya pertimbangan lain ya, terutama dalam kasus pandemik seperti sekarang ini. Ya, baik, itu dari Bu Ana Purwati. Dan Bu Ana, mohon maaf kalau untuk daerah wilayah timur itu Sulawesi Selatan yang paling antrinya panjang itu, Pak, Bu Ana itu katanya itu. Iya. Terus yang berikut ada juga dari ini dari host, Pak. Ya, itu apakah BPKH juga mencatat calon jamaah haji yang menarik BPIH atau membatalkan gilirannya? Jika iya, berapa total jamaah haji yang menarik BPIH-nya khusus untuk yang harusnya berangkat tahun 2020 sampai 2021, Pak? Itu apakah ada potensi itu, Pak, kira-kira? Ya, alhamdulillah sampai sekarang penarikan dananya sangat minimum, masih di bawah 1%, Pak. Jadi itu masih wajar untuk kebutuhan yang memang mendesak, tetapi alhamdulillah sih tidak ada
tumpukan penarikan dana itu tidak benar seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, dan kami juga menghimbau jamaah untuk tetap menempatkan dana di BPKH atau di bank-bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH karena kami mengelola dengan baik ya, dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jamaah tunggu dalam bentuk virtual account ya, bukan dalam bentuk tunai. Dan yang kedua, karena itu menjadi prioritas tahun depan, jadi insya Allah itu kan di carry over dari tahun depan, tidak lagi perlu membayar setelah lunas. Iya, ya mohon maaf ini Pak, masih lumayan nih. Mohon diturunkan lagi dari Ibu Dewi tadi, Ibu Arli, Ibu ya, Ibu Indri mana? Dari Ibu Dewi tadi, atau dari Pak Abdul Aziz dulu Pak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah langkah program crosslink seperti umroh ditawarkan kepada para calon jamaah karena waktu menunggu yang agak lama itu? Ini ada penawaran alternatif Pak, misalnya diumrohkan saja katanya daripada menunggu begitu panjang antrinya itu. Mungkin ada pemikiran second opinion seperti itu Pak misalnya. Ya, prinsipnya kami terbuka ya Pak Amir ya untuk ke seluruh kesempatan untuk meningkatkan nilai manfaat dan manfaatnya itu dipakai untuk jamaah haji. Tapi memang penerima manfaatnya adalah jamaah haji ya. Tapi dalam rangka untuk penempatan dan investasi itu sebetulnya opsinya terbuka ya. Tapi memang kita memilih opsi-opsi investasi dan penempatan yang low to moderate risk ya, yang risikonya rendah karena salah satu prinsip dari pengelolaan dana haji itu harus aman dulu Pak. Jadi tapi kami terbuka Pak, nanti kalau Pak Aziz ada proposal atau ide silakan disampaikan kepada kami, kita pelajari gitu. Iya. Baik Pak, ya memang ini ya beberapa pemikiran-pemikiran ini sering berkembang di tengah-tengah masyarakat Pak gitu ini. Terus yang katanya Arab Saudi belum mengambil keputusan ya Pak gitu itu. Tapi Indonesia sudah terlanjur mengambil keputusan. Apa karena masalah persiapan ini Pak? Karena mungkin kita butuh waktu persiapan atau bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih. Memang sekali lagi dibaca di KMA-nya, memang yang utama itu yang 3 tadi, masalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan, tapi juga ada masalah persiapan. Ya, persiapan untuk pemberangkatan haji itu kan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan logistik ya, yang tidak kecil. Jadi persiapannya itu biasanya yaitu minimal 6 bulan. Tapi ini memang sampai sekarang kan belum ada pengumuman dari Arab Saudi. Gitu. Tapi sekali lagi itu domainnya Kementerian Agama ya Pak Amir ya. Saya tidak memberikan informasi yang lebih kredibel daripada yang saya sampaikan sekarang ini. Ya, kita masih punya waktu Pak. Ini ada sekitar 10 menit lagi. Mohon maaf Pak gitu, ada dari Pak Farhan Zuhri Pak. Ini hingga kini berapa banyak jamaah haji yang sudah menarik kembali? Ini sudah tadi Pak, Bapak sudah jawab. Itu sekitar 1% ya. Di bawah 1% Pak. Di bawah 1%. Di bawah 1% ya. Itu kira-kira berapa? Pertanyaannya kira-kira berapa banyak Pak dari itu? Bentar Pak ya, saya punya angka. Ya. Ups. Jadi jamaah lunas tunda itu untuk jamaah reguler 196.865 ya yang melakukan pelunasan. Kemudian yang membatalkan itu ini kira-kira ya 600-an Pak ya, 600 jemaah ini angkanya bergerak terus. Jadi kurang lebih 0,3% ya sampai hari ini. Itu artinya kan pembatalan sejak tahun lalu Pak ya. Jadi relatif masih terkelola dengan baik. Untuk yang haji khusus dari yang 15.084 jamaah yang lunas tunda itu ya sekitar 200 jamaah sampai hari ini itu melakukan jamaah batal. Tapi sekali lagi itu adalah kurun waktu yang cukup lama. Jadi in short prinsipnya tidak ada penarikan dana jamaah yang pasca pengumuman penerbitan KMA 660 tersebut. Ya. Jadi begitu Pak, hanya sekitar 0,3% ya Pak, ya di bawah dari dia itu cukup sedikit dan ya memang kita berharap mereka tetap insya Allah menunggu dan
seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama, para jamaah haji itu akan diusahakan untuk pemberangkatan pada tahun berikut itu. Terus ini dari Ibu Dian, mohon izin bertanya katanya ini. Ya, itu kira-kira kalau dana abadi umat itu, yang dana yang ada di BPKH saat ini, punya potensi untuk dimanfaatkan untuk hal-hal lain, Pak. Kira-kira itu. Di luar dari kepentingan misalnya umat Islam itu begitu. Ya, dana abadi umat itu dana yang dulunya dikelola oleh Kementerian Agama ya, itu merupakan dana kelolaan, dana yang disisihkan dari efisiensi, dan sekarang itu dikelola ataupun diamanahkan kepada BPKH untuk mengelola. Jumlahnya 3,5 triliun, Pak. 3,5 triliun, itu juga ada di laporan BPK tadi. Itu dana pengembangannya sekitar 200 miliar ya, maksimum. Itu sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan kemaslahatan. Itu ada sekitar 7 asnaf ya yang diperbolehkan, mulai dari pendidikan, kesehatan, prasarana ibadah, kemudian pelayanan haji, kemudian ekonomi umat dan sosial keagamaan. Jadi itu bukan dana haji ya Pak, itu dana BPKH ya, dana BPKH yang kayak CSR gitu ya, jadi bukan dana milik dari jamaah haji, tapi dana yang merupakan dana kelolaan dari BPKH. Baik ya, jadi jelas Ibu Dian ya, bahwa dana abadi umat itu ya memang dana yang dikelola oleh kementerian sebelumnya Pak ya, ya. Yang sebelum adanya BPKH itu. Terus ini dari Pak Salim, Pak, ini. Ya, seberapa pasti BPKH bisa memastikan pencairan dana jika andai, Pak, katanya ini sepahit-pahitnya terjadi penarikan dana haji ini oleh hampir semua jamaah yang telah membayar, baik yang sudah lunas maupun yang belum. Ini hanya pengandaian, nah ini aja, Pak. Ya, jadi ya namanya pengandaian. Ya, jawabannya juga mungkin pengandaian juga, Pak. Dokter Anggi itu nggak usah khawatir, Pak. Akan Pak itu. Ya, prinsipnya kami akan mengembalikan Pak ya permintaan untuk pembatalan dan pencairan, gitu ya. Itu prinsipnya karena ini uangnya uang jamaah, jadi kita harus layani masyarakat yang membutuhkan dana. Tapi kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, Pak ya. Berarti harus menunggu lagi proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya, dan juga sekali lagi dana yang mengendap tersebut itu ada nilai manfaatnya, Pak. Dan juga jangan lupa yang seperti Pak Amir sampaikan tadi, bahwa BPKH itu diberikan amanah untuk mensubsidi ya Pak ya, mencarikan dana untuk mensubsidi biaya real jamaah haji waktu berangkat. Tadi kan Pak Amir sudah meminta saya menjelaskan mengenai poin ketiga, bahwa betul BPKH itu diberikan mandat atau diberikan amanah untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat, seperti yang banyak diketahui bahwa biaya real haji atau BPIH itu seluruh namanya ONH Pak ya, itu 70 juta rata-rata, tapi jamaah itu hanya membayar tunainya itu adalah 35 juta. Jadi sisanya itu memang harus dicarikan dari sumber-sumber pengembangan dana tersebut oleh BPKH. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati di seluruh tanah air, memang cukup mulia tujuan BPKH ini, karena bayangkan hampir separuh, kalau dihitung-hitung Pak gitu ya, hampir separuh dana yang harus diusahakan oleh pihak BPKH itu untuk menutupi bagaimana jamaah haji itu siap diberangkatkan di saat tahun pemberangkatannya itu. Iya, saya pikir ini upaya yang cukup luar biasa. Dan ini masih ada dari Pak Irwan Idris Pak ini. Iya, tapi ini lebih ke karena ini ada lebih 1.000 orang Pak. Bahkan ada beberapa yang ngirim ke saya ini, mereka tidak bisa mengakses ini. Ya, kami mohon maaf karena batas yang disiapkan oleh kapasitas acara virtual malam ini hanya sampai 1.000 orang.
Jadi sekali lagi, insya Allah lah pada acara-acara berikut, Bapak Ibu yang tidak sempat hadir secara langsung, itu bisa punya kesempatan itu. Ada lagi Pak ini dari seseorang, pertanyaannya tentang apakah nilai manfaat bagi jemaah lunas tunda atau jemaah lain bisa melihat nominal nilai Pak, atau manfaat dana haji pada buku tabungan haji masing-masing itu. Apakah Jadi, itu bisa Pak ya, dilihat kelebihan nilainya itu? tadi sudah kami perlihatkan bahwa kita memberikan namanya laporan saldo jamaah dalam bentuk virtual account ya. Itu artinya akun virtual lah gitu ya. Kayak buku tabungan, tetapi memang tidak dicetak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk rekening virtual. Gitu. Jadi tadi sudah kami demonstrasikan. Silahkan yang punya porsi ya, Bapak Ibu sekalian, yang punya porsi ya, sudah punya porsi, sudah menjadi jamaah tunggu, itu bisa membuka aplikasinya lalu kemudian diketik va.bpkh.go.id, lalu kemudian dimasukkan nomor porsi dan tanggal lahirnya, akan dapat diketahui berapa saldonya gitu. Saldonya sejak 2018. Kenapa 2018? Itulah pertama kali kewajiban dari BPKH, karena BPKH kan juga baru berusia 4 tahun ya Pak Amir ya. Jadi sebelumnya pengelolaan keuangan itu ada di Kementerian Agama, tapi setelah itu kami memberikan rekening dalam bentuk virtual account kepada seluruh jamaah ya. Setiap jamaah itu mendapatkan, dan setiap jamaah itu mendapatkan alokasi virtual account gitu. Nah, ini ada di chat itu ada va.bpkh.go.id, silakan mengisi, nanti akan mengetahui berapa saldo dana haji yang dibayarkan atau dibayarkan dalam bentuk setoran awal dan setoran lunas, juga nilai manfaat yang dibagikan oleh BPKH. Ya, jadi begitu Bu ya, nanti itu ada langsung dibagikan oleh pihak BPKH secara virtual itu. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Oh, 7 menit lagi Pak. Mohon maaf ini Pak. Pak Amir bisa diperpanjang Pak Amir. Oh, bisa diperpanjang ya? Ya, Alhamdulillah Pak. 19/4 masih bisa ya. Oh, masih bisa Pak. Ya, alhamdulillah. Ada dari Ibu Nurul Toysuta ini. Kalau marga Toysuta itu biasanya dari Ambon Pak itu. Setahu saya itu. Pertanyaannya sederhana Pak gitu itu. Gimana, apakah dana ini, dana haji ini boleh juga dimanfaatkan untuk pengembangan prasarana Pak, misalnya perhotelan di Arab Saudi dan seterusnya itu. Apakah ada peluang untuk sana itu? Misalnya nanti BPKH itu punya hotel sendiri Pak, itu untuk jamaah haji nanti ke depan itu. Ini menarik pertanyaannya Pak itu. Ya, kalau ke depan bisa ya. Memang hari ini karena kondisi COVID, sebetulnya kami sudah merencanakan investasi hotel dan catering di Arab Saudi ya, supaya jamaah haji Indonesia itu bisa menikmati fasilitas yang kita miliki. Tapi ini karena kondisi COVID, jadi ini kita tunda. Tapi ke depan bisa ya, bisa, tidak ada larangan. Tapi kita sudah punya investasi di ASDB ya, sebagai salah satu pemegang dana namanya APIF, Akaf Property Investment Fund. Jadi itu dana untuk membangun properti di atas tanah wakaf. Itu adalah kumpulan fund gitu ya, dana dari 12 institusi pendanaan ataupun institutional fund gitu ya, dari 7 negara, 12 fund gitu, itu mengumpulkan, dan salah satu investasinya itu ada di Indonesia. Jadi kita menjadi pemilik ya, Pak Amir ya, pemilik menjadi suatu fund managers gitu, fund managers global kayak semacam syariah global fund gitu, dan itu proyeknya itu di seluruh negara-negara Islam, termasuk prioritasnya di Indonesia, karena Indonesia adalah negara tujuan untuk investasi syariah. Iya, bagus Pak. Jadi siapa tahu itu juga menjadi model investasi bagi pengembangan dana-dana BPKH ke depannya Pak gitu ya. Iya, bagus. Ya, begitu Ibu Nurul Toysuta ya.
Terus masih ada lagi Pak dari Ibu. Oh, coba diturunkan sedikit Ibu Ayu. Ya, ada pertanyaan tadi minta jaminan Pak yang tidak menarik dananya tahun ini, apakah dijamin untuk bisa berangkat 2022 Pak? Ini dari Ibu Pak. Biasalah, Ibu ini kan, aduh, gelisah juga ini. Ya, kami bisa memahami Pak, kekecewaan dan juga kesedihan. Saya juga termasuk yang sedih karena tidak bisa melayani jamaah haji di Arab Saudi khususnya. Tetapi memang sesuai dengan KMA. Sekali lagi saya melihat fakta dan data aja ya. Sesuai dengan KMA 660 itu disebutkan bahwa jamaah lunas tunda tahun 2021 ini menjadi prioritas keberangkatan jamaah haji 2022. Iya, alhamdulillah. Itu Bu ya, mudah-mudahanlah Ibu yang menjadi salah satu calon yang akan berangkat tahun 2022 Bu ya. Diharapkan itu, amin. Ya, dan pasti bukan Ibu saja yang sedang mengharap harapan-harapan tersebut, dan itu insya Allah kita harapkan terutama COVID ini segera mereda sehingga nanti pihak kerajaan Arab Saudi segera memberikan kesempatan bagi jamaah haji Indonesia, calon jamaah haji Indonesia untuk berangkat naik haji itu. Terus masih ada juga apakah itu termasuk, mohon dari Irwan Idris Pak ini, ya, mohon dijelaskan Pak Anggito, apakah virtual account tersebut bisa dicairkan Pak ya? Namanya juga virtual account ya, jadi itu kan nanti mengakumulasi dan bisa menjadi faktor pengurang atau penambah waktu berangkat ya, tidak bisa dicairkan. Kalau dicairkan berarti ada dua pilihannya. Porsinya hilang kalau dia itu mencairkan yang dana setoran awal. Kalau setoran lunas yang dicairkan, maka dia tidak mendapatkan nilai manfaat gitu. Tapi masih mendapatkan porsi gitu. Tapi prinsipnya kan itu dana mengendap Pak ya. Mengendap kemudian baru dimanfaatkan pada waktu dia berangkat gitu. Ya, ya. Begitu Pak Irwan. Jadi Pak Irwan mungkin pemahamannya itu karena ada dua dana yang sedang ada di virtual account itu, maka ada beberapa mekanisme yang diatur di dalamnya, dan itu diharapkan bisa dipahami bersama Pak itu. Terus wah, ini Ibu Uci Yola ini kayaknya serius ini Pak. Iya. Bagaimana dengan resiko atas investasi dana haji itu? Mengingat beberapa kasus dana investasi besar seperti contoh Asabri, investasinya juga bermasalah. Bagaimana BPKH RI mengelola risiko ini Pak itu? Iya. Ini ya, pertanyaannya ini sepertinya ya. Ya, pertama BPKH ini bentuknya korporasi ya, meskipun nirlaba. Jadi dalam komposisi pengurusnya kami ada badan pelaksana dan ada dewan pengawas. Yang pertama Pak ya, jadi ada fungsi pengawasan dari dewan pengawas, bahkan penilaian dan persetujuan dilakukan oleh dewan pengawas. Jadi kayak one tier gitu ya organisasinya. Yang kedua, investasi kami ini menggunakan profil risiko low to moderate Pak. Low to moderate. Jadi memang investasinya itu investasi yang berisiko rendah. Kenapa? Karena prinsip dana haji itu dikelola dan diinvestasikan maupun ditempatkan pada investasi yang aman Pak ya. Jadi itu yang pertama. Nah, jadi prinsipnya kami tidak berinvestasi di investasi atau jenis investasi yang berisiko Pak. Risiko. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang gagal investasi. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada pengalaman-pengalaman di perusahaan-perusahaan lain Bu Uci ya, tapi alhamdulillah terjaga terus ini untuk dana haji di BPKH, dan itu kita harapkan ke depan terus berkembang, dan kita sudah dengar tadi bagaimana kinerjanya itu luar biasa ya, perkembangan dana dan manfaatnya yang diterima oleh para calon jamaah haji itu.
Terus masih ada ini dari PPIC ini Pak, dari pengurus pusat IC ini. Pertanyaannya, berapa lama pejabat di BPKH ini menjabat katanya? Ini ini mau tanya masalah jabatan ini. Oh ya, mungkin barangkali ada teman-teman dari pengurus IC ini yang mau jadi kepala BPKH ini. Mengingat usaha BPKH ini yang baru terbentuk biasanya masih amanah dan akuntabel. Bagaimana memastikan akuntabel ini bisa diteruskan? Oh, tujuannya mulia Pak. Jadi harapan buat Pak Anggito, karena Bapak itu cukup amanah, bagaimana kepemimpinan ke depannya itu katanya. Apakah masih seperti ini itu? Ternyata positif Pak pertanyaannya. Mohon maaf ini. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang 34 dinyatakan bahwa pengurus itu adalah badan pelaksana dan dewan pengawas itu periodenya 5 tahun Pak ya, 2017 tahun depan sudah 5 tahun. Jadi bagi yang ingin siap-siap melamar menjadi badan pelaksana dan dewan pengawas mungkin bisa dilakukan sekarang karena tahun depan itu akan ada seleksi ya, pemilihan panitia seleksi. Dan bulan Juni, ini kan milad keempat ini, tahun depan kan sudah 5 tahun tuh Pak Mir ya. Jadi tahun depan sudah habis periodenya, nanti kalau kader-kader terbaik dari di Indonesia yang mau berhijrah ke mengolah ekonomi syariah atau keuangan syariah, ini tempat yang baik ya, tempat yang baik. Silahkan saja nanti dilihat pada akhir tahun 2021 sudah, mungkin tahun Januari 2022 sudah akan ada pengumuman untuk pemilihan seleksi dari PP dan DP. Tapi kami bukan panitia seleksi Pak, yaitu pemerintah dan Kementerian Agama yang mengambil peran. Iya. Oh ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita berharaplah orang-orang yang terpilih betul yang ke depan yang bisa memimpin BPKH, karena memang BPKH ini cukup seksi juga karena mengelola dana seperti yang disampaikan oleh Pak Anggito tadi sebanyak 150 triliun. Waduh, istilah kami di wilayah timur itu ini bukan daun jagung ini katanya itu, atau bukan daun lemon itu, tapi uang itu Pak itu. Ya. Liquid. Ya. Masih ada Pak ini? Ya, liquid Pak. Ya, amin. Ya. Dari Pak Teguh ini, Pak Teguh, apakah investasi menyerupai ojol, pembayaran dengan sistem virtual dan tidak dapat dicairkan? Mohon maaf ya, tidak dapat dicairkan, tetapi hanya bisa dipergunakan bagaimana dengan jual beli investasinya. Iya, ini maksudnya dana dipakai untuk atas nama orang lain itu misalnya Pak. Tapi kayaknya nggak bisa ya Pak, gitu itu begitu. Ya, harus prinsipnya harus syariah Pak ya, syariah, dan harus ada underlying-nya. Jadi seluruh penempatan investasi itu harus menggunakan prinsip syariah dan harus ada akadnya Pak ya, akadnya, dan harus ada peruntukannya. Nggak bisa investasi yang portofolio gitu yang tidak ada underlying-nya. Jadi seluruh investasi baik itu portofolio maupun penempatan itu harus ada akadnya dan harus ada underlying-nya. Iya, ya. Tapi yang jelas kayaknya nggak bisa orang lain nih Pak ya, harus pemilik dana itu sendiri itu barangkali itu. Karena di sini pertanyaannya itu misalnya atas nama orang lain Pak itu. Saya pikir itu nggak bisa Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Baik Pak, yang selanjutnya ini dari atas nama Ibu Vesa ya nggak salah ini. Ya. Tapi ini hanya minta diulangi lagi nomor virtualnya. Ini dari Ibu Yeti Susiana Pak. Dengan adanya dana abadi, apakah bisa ONH jamaah yang sudah 2 tahun tertunda tidak ada kenaikan Pak itu? Saya lagi ini bukan DAU itu untuk kegiatan sosial ya. Namanya sekarang BPIH, itu dana yang berasal dari setoran awal dan setoran lunas. Apakah dengan, tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah dengan penundaan ini tahun depan tidak akan naik BPIH-nya? Itu tergantung pada kebijakan di Kementerian Agama ya Pak ya, dan DPR juga. Jadi kami ini tidak langsung terlibat dalam keputusan untuk menentukan berapa BPIH-nya.
Jadi kami sekali lagi ditugaskan untuk mengembangkan dana dan mencari dan mendukung mencari dana untuk keperluan subsidi, tanda petik ya, bukan subsidi dari pemerintah. Ya. Adalah mencarikan dana untuk kebutuhan supaya jamaah itu bisa dikurangi bebannya. Kalau sekali lagi, kalau itu adalah biaya real kan 70 juta, tapi mereka membayarnya adalah 35. Jadi BPKH diminta untuk mencari sisanya tadi itu dari pengembangan dana haji. Iya. Jadi begitu Bu ya. Jadi lebih diarahkan bagaimana secara dari sisi tata kelola BPKH ini untuk mencari secara sah dan halal yang sisa untuk seseorang dapat berangkat naik haji itu sebanyak 50% itu Bu itu. Terus masih ada itu dari Ibu Lia, tolong diturunkan sedikit ya. Ibu Lia ini mohon maaf ya. Ya. Dari Ibu Lia ini bertanya, saat awal pemaparan tadi Bapak menyampaikan tentang akad wakalah itu yang dinyatakan saat setoran awal. Tapi kami daftar haji tahun 2014 tidak ada akad wakalan Pak, itu katanya. Yang ini 2014 Pak ini. 6 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu. Akad wakalah itu. Ya, makasih ini Bu Lia, terima kasih ya masukannya. Jadi akad wakalah itu secara ketentuan dilaksanakan tahun 2018 Pak. Ya. Tapi karena undang-undang yang berlaku tahun 2017 ya. Kemudian tapi untuk yang jamaah 2013, 2014 itu akad wakalanya tidak dalam bentuk individu ya, tapi dalam bentuk form ya. Kalau Anda mendaftar setoran haji itu ada di bawahnya itu ada catatan bahwa pendaftar haji ini memberikan surat kuasa kepada BPK. Tapi sejak 2018 itu dibuatkan formnya dalam bentuk surat kuasa individu ya. Kalau dulu tidak individu, karena memang kewajibannya baru dilaksanakan 2018. Oh ya. Jadi mohon maaf Bu ya, jadi akad wakalah itu berlaku mulai tahun 2018 itu Bu. Ya. Terus ada tadi yang menarik dari Pak Boy Latif, tolong diturunkan sedikit chatnya Bu Boy Latif tadi itu. Ya, menarik pertanyaannya itu. Ya, ini mengenai batas usia Pak ini. Katanya berapa usia yang seharusnya bisa berangkat naik haji itu Pak itu. Usia untuk pemberangkatan Pak. Itu. Adakah aturan yang dibuat dalam pemberangkatan haji itu tentang usia Pak? Itu katanya itu. Ya, kalau menurut Undang-Undang 8 2019 itu usia minimumnya Pak yang ada 18 tahun. Kalau maksimumnya nggak ada Pak Amir. Wah, ini Pak Boy, Bapak punya kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, ya, dan dapat berkah karena ya berangkat haji juga itu katanya ada intervensi Allah Pak Boy, ya itu. Mudah-mudahan lah. Nah ini, ini dari Aceh Pak, dari Pak Tauku Agam ini, ya. Saudi Arabia belum mengambil keputusan untuk kuota. Kenapa Menteri Agama ini berulang Pak ini? Iya. Tapi pertanyaannya lebih ke sini. Mana-mana Tauku Agam tadi diturunkan sedikit Bu. Ya. Tapi sebenarnya sudah berulang ya. Tadi Pak, mohon maaf Pak Tauku. Tadi pertanyaan Bapak itu sudah dijawab oleh Pak Anggito Pak ya. Saya pindah ke Ibu Yani Gusriani ini. Saya setuju dana haji itu dikelola produktif dengan prioritas memperhatikan keamanannya. Iya, investasi selain bentar Bu, diturunkan sedikit. Iya. Berapa jumlah dana haji jemaah seluruh Indonesia Pak? Ini pertanyaannya Pak. Jumlahnya atau jumlah jamaahnya atau jumlah uangnya Pak? Jumlah dana Pak, jumlah total dana sekarang ini. Dana per Mei itu 150 triliun. Luar biasa Bu. Iya, alhamdulillah dengan segala macam gonjang-ganjing Bu Asriani aman Bu,
dana kita di dana jamaah haji senilai 150 triliun. Iya. Terus dari Diana Putri ini, ya, saya minta, beliau minta rekaman ini. Oh ya, oke, nanti kita usahakan Bu ya. Kemudian dari Nonon Nazir ini, kalau jamaah yang lunas 2020 bisa otomatis berangkat ya? Iya Pak, itu. Saya daftar tahun 2012 ini. Kasihan Pak. Ya, jadi Saya tidak tahu dari daerah mana ini. Ya. Beliau ini mendaftar tahun 2012. Apakah nanti beliau punya kesempatan untuk tahun 2022 berangkat Pak itu? Cuman saya tidak tahu apa beliau ini sudah lunas belum ya? Kayaknya udah lunas itu Pak. Ya. Ya, Pak Nono Nazir ini. Ya, prinsipnya seperti KMA 660 tadi disebutkan bahwa jamaah lunas tunda, berarti yang lunas dan tertunda itu mendapatkan prioritas Pak pemberangkatan tahun 2022. Itu Pak ya. Jadi Ya. tapi kan tergantung pada kuota juga tahun depan berapa Pak ya. Gitu ya. Kalau insya Allah kalau misalnya kuotanya lebih tinggi ya tentu bisa ada kesempatan berangkat. Tapi sekali lagi kita belum bisa memprediksikan apa yang terjadi tahun depan. Baik Pak, ya. Oh ya, ini sudah ada jawaban dari Pak Nono Nazir ini. Katanya, saya sudah lunas katanya. Terima kasih Pak Nono. Mudah-mudahanlah Bapak akan salah satu yang akan diberi kesempatan Pak. Dan ada anugerah dari Allah itu untuk bisa berangkat tahun 2022 itu. Amin. Amin. Ya, ya amin. Masih ada pertanyaan Ibu Indri? Selain tadi, ya coba masih ada waktu ya sampai jam berapa kira-kira Pak gitu ini? Ini sudah jam di waktu Indonesia Tengah ini sudah jam 8 Pak, jam 8:10 ini. Ini ada yang kalau di Indonesia Barat jam 7. Mungkin jam ada 7:10 itu. Pak Amir saya baca ini Pak Taka ya, ini usul, boleh nggak saya baca ini menarik supaya tidak menimbulkan polemik juga. Sebaiknya perlu dilakukan audit oleh KAP independen agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 34, BPKH itu diaudit oleh BPK, Pak. BPKH diaudit oleh BPK. Jadi BPK itulah lembaga tertinggi dari audit negara, gitu ya. Jadi saya kira itu auditor kita itu adalah BPK. Kalau kita memang ditetapkan auditnya KAP juga nggak apa-apa, tapi memang di Undang-Undang 34 itu auditor kita, eksternal auditor ya maaf ya, kita punya internal auditor. Itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Itu Pak. Ya. Karena ini institusi resmi Pak, ya jadi pasti BPK lah yang memang sesuai dengan undang-undang yang menjadi auditor eksternal ya Pak ya. Dan itu kan selama ini sudah jalan Pak gitu ya. Ya sudah Pak. Memang ada beberapa pertanyaan juga sejak tadi pagi mengenai audit ini Pak. Sampai tahun berapa Pak ini terakhir di audit Pak itu Pak? Kalau dulu diaudit Pak, karena saya waktu di Kementerian Agama itu juga diaudit oleh BPK. Jadi selama ini memang ada audit BPIH, LK BPIH namanya, dan audit LKDAU. Kemudian sejak tahun 2017, karena pengelola keuangannya itu ada di BPKH, maka BPK mengaudit laporan keuangan BPKH gitu ya. Jadi kapan sejak mulainya sudah cukup lama Pak. Saya ingat saya sejak tahun 2000-an sudah diaudit Pak ya. Hanya sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian gitu aja. Betul. Ya. Jadi itu jawabannya Pak ya. Jadi bukan saja diaudit Pak, tapi ada bukti bahwa itu sudah ada WTP-nya untuk kelembagaan pengelolaan keuangan di BPKH Pak. Masih ada ini dari Ibu Isma Anggriani Pak. Beliau ini mendaftar tahun 2013 dan berdasarkan jadwal seharusnya berangkat 2021 itu. Sudah lunas katanya. Apakah akan diberangkatkan tahun 2023 itu? Ini iya Ibu Anggriani ini, ya. Iya. Ya. Jadi seorang ibu Pak ini.
Ya. Ada harapan itu. Iya. Kami tidak bisa menjawab ya Pak ya, karena prinsipnya penetapan kuota dan penetapan jamaah yang berangkat termasuk waktu tunggu itu ada di Kementerian Agama ya. Jadi kami ditugasi untuk membiayai PPIH gitu Pak ya, dan kami juga ditugasi untuk mengelola dana yang menunggu tadi ya, dana yang mengendap tadi dikembangkan supaya dana mengendap tadi itu bisa membantu jamaah yang akan berangkat pada tahun berjalan. Ya, ya. Pak Gito, maaf ini ada pertanyaan lain ini Pak, terkait dengan vaksin Pak. Ya, siapa tahu Bapak bisa jawab ini. Kira-kira standarisasi vaksin apa yang digunakan Pak? Karena di sini ada pertanyaan dari Bengkulu Utara ini. Apakah vaksin yang digunakan di Indonesia akan diterima di Arab Saudi nanti Pak? Begitu. Saya tidak berkompeten menjawab Pak Amir, mohon maaf. Iya, mohon maaf Bu ya, dari Bengkulu Utara ini menarik pertanyaannya, cuman bukan kapasitasnya Pak Dr. Anggito ini untuk menjawabnya itu, mohon maaf itu. Iya, mudah-mudahan lah akan ada jawaban dari yang punya kompeten untuk jawabnya itu Bu itu. Dari Ibu Krisna Tirto ini, kalau calon jamaah haji berniat mencairkan dana yang telah disetorkan, apakah bisa 100% Pak itu? Dicairkan itu? Bisa. Atau ada potongan selain calon apa itu? Ya. Untuk yang setoran lunas itu bisa diambil, bisa tetap ditempatkan. Kalau diambil untuk keperluan lain silahkan, itu ada prosedurnya. Kemenak dulu untuk memverifikasi, kemudian baru ke BPKH untuk pencairan dana. Satu ya. Jadi tidak ke bank Bu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau tetap ditempatkan, tentu itu bisa mendapatkan nilai manfaat. Ini ada Lulu Balda ini pertanyaannya kok di skip terus sama moderator itu yang mana ya? Pak yang mana itu supaya saya bisa jawab, supaya ini banyak pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab juga itu. Mana dulu? Coba lagi Pak, diketik lagi supaya saya bisa jawab sekarang. Mana ya, mana? Silakan saya Pak. tidak muncul Pak. Maaf ini. Silakan Pak Lulu Balda menulis lagi, saya baca aja sekarang. Oh. Iya. Mungkin ini ada juga pertanyaan yang Lulu Baldan ya. Ya, ini saya bacakan dulu Pak Amir ya untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Uci Hiola, investasi yang low rate itu apa termasuk investasi ke saham syariah? Ya. Jadi kami ini karena ingin aman, jadi kami tidak bermain saham Ibu sekalian ya, Bapak sekalian. Jadi kami lebih cenderung memilih investasi di obligasi yang lebih dan fixed income ya, yang lebih pasti dan ada underlying-nya ya. Underlying-nya itu artinya dana tersebut dipakai untuk apa. Jadi kalau memilih juga penerbitan surat berharga itu yang underlying-nya terkait dengan perhajian. Contohnya SPSN atau PPS itu underlying-nya adalah asrama haji gitu ya. Itu kan berarti dana tersebut dipakai untuk pembangunan asrama haji gitu ya, pengembangan asrama haji ataupun KUA yang manasik haji dan sebagainya. Gitu ya. Pak Lulu atau Bu Lulu ini sudah ada belum pertanyaannya? Saya tunggu kalau ada supaya belum ada ini Pak. Saya juga belum ada ini. Iya, ada ada pertanyaan dari ini. Mohon penjelasan terkait beredarnya pernyataan Bapak Wapres tentang investasi dana haji di infrastruktur. Tadi kamu sudah jawab dalam 9 jawaban atas pertanyaan tadi. Saya hanya bisa menjelaskan begini Pak Lulu atau Bu Lulu, maaf ya. Yang disampaikan Pak Ketua MUI sebetulnya itu karena itu video tahun 2017 ingat saya ya. Itu adalah bahwa tahun 2012 pernah dilakukan Ijtima Ulama dan itu diterbitkan fatwa MUI mengenai penggunaan dana haji.
penggunaan dana haji itu boleh ditasarufkan, namanya dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bentuk perbankan syariah dan sukuk. Itu bunyinya begitu. Nah, tentang pernyataan beliau saya kurang tahu karena saya juga tidak mendengar video lengkapnya, apakah memang itu videonya dipotong saja atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas mungkin bisa kami klarifikasi sekaligus bahwa yang dimaksud itu adalah, kalau yang dimaksud fatwa terhadap penggunaan dana haji itu ada di fatwa mengenai pengembangan dana haji itu di Istisma Ulama tahun 2012, bahwa sekali lagi dana haji itu waktu itu ada pertanyaan karena saya 2012 saya ada di posisi di Kementerian Agama, saya juga termasuk yang menanyakan boleh nggak dana haji itu diinvestasikan di sukuk yang surat berharga syariah. Jawabannya boleh gitu. Ya, jawabannya boleh. Jadi tidak ada ketentuan spesifik mengenai sektor infrastruktur. Demikian mungkin jawaban untuk Pak Lulus sekaligus mengklarifikasi terhadap beredarnya video tentang pernyataan Ketua MUI waktu itu. Iya. Ya, jadi pertanyaan itu memang berulang-ulang Pak Anggito, dan Ya. saya pikir sudah cukup Pak Anggito jawab Ya. bahwa itu ya sebenarnya dari sisi aturan mungkin diperkenankan ya, tetapi karena mungkin Pak Anggito sebagai pimpinan BPK melihat mungkin ada risiko-risiko tertentu sehingga mungkin kebijakannya tidak seperti itu ya. Itu. Ini juga ya, ada yang bertanya pikir, Pak Win, ini satu lagi mungkin terkait ya, mungkin Pak Amir sebelum kita tutup ya, izin bertanya, Bapak tadi menyebutkan salah satu investasinya adalah sukuk, mana nih? Ini bisa minta dijelaskan sukuk yang dimaksud. Jadi sukuknya itu ada underlying-nya adalah PPS ya, Project Based Sukuk dulu. Ya. Ada juga yang Al-Qadamat ya, itu pelayanan haji. Jadi memang underlying-nya itulah sukuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Apakah itu proyek-proyek terkait dengan asrama haji, proyek terkait dengan pembangunan gedung KUA atau gedung manasik haji, ataukah pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi memang underlying-nya itu tertentu Pak ya. Tapi uangnya tidak dipakai untuk membayar gaji, tidak dipakai untuk membayar utang, tidak dipakai untuk membayar subsidi, dan kita bisa memilih apa sih sebetulnya underlying-nya gitu ya. Tentu karena kita melakukan private placement, maka sebetulnya kita pastikan bahwa sukuk itu adalah fixed income, jadi tidak ada risikonya ada risiko sovereign ya, risiko negara. Jadi relatif aman gitu ya, aman, return-nya juga cukup bagus. Dan kita melihat kondisi pasar juga, kalau lagi bagus tentu kita akan melakukan investasi, tapi kalau kondisinya kurang bagus, ya kita tidak melakukan investasi. Dan kita juga mendapatkan semacam underlying, karena kita juga mewajibkan untuk menanyakan apa underlying dari transaksi sukuk tersebut. Baik Pak. Pak Ito, mungkin ini masih ada sisipan satu pertanyaan Pak. Sementara ini kan perekonomian kita kan agak sedikit membaik Pak ke depan. Karena itu harapan semua, termasuk pemerintah. Jika ada calon jamaah haji yang akan melunasi dana hajinya Pak, apakah ada manfaat juga yang akan mereka terima Pak nanti itu? Yang saat ini, tahun ini Pak itu. Karena itu ada pertanyaan tadi Pak yang muncul itu. Ini sekaligus menjawab Pak Win dulu ya, karena ini sangat sangat hot gitu ya. Berarti tidak ada termasuk infrastruktur. Tidak ada Pak, tidak ada. Jadi kami pastikan bahwa itu adalah sukuk ya, sukuk ke negara dan sukuk korporasi yang itu tidak untuk membiayai infrastruktur, itu yang kami bisa pastikan ya. Tadi gimana Pak Amir, terakhir gimana? Ada harapan Pak, kalau ini kan perekonomian agak mulai insya Allah membaik ke depan. Jadi kemungkinan akan banyak juga jamaah haji punya potensi untuk melunasi dana hajinya Pak. Ya. Apakah mereka akan menerima manfaat itu Pak? Itu yang maksudnya Pak itu. Ya, jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa terhadap jamaah haji yang sudah lunas tunda dan tidak menarik dananya, kecuali sekali lagi ada keperluan-keperluan yang mendesak, itu akan diberikan nilai manfaat. Ya, nilai manfaat. Tadi kami sudah sampaikan, coba tolong jamaah yang sudah lunas tunda bisa masuk ke rekening virtualnya, dicek berapa alokasi nilai manfaat tahun 2020.
Bisa dihitung saja gitu. Itu ya. Nah, tahun 2021 karena kondisinya sama, kami sedang menghitung kembali berapa nilai manfaat yang akan dialokasikan untuk jamaah lunas tunda tersebut. Jadi memang secara hitung-hitungan ekonomisnya lebih baik tidak ditarik gitu dananya. Ya, pertama karena ada nilai manfaat. Yang kedua, tahun depan tidak perlu lagi mencari dana uang untuk membayar pelunasan pada waktu insya Allah jamaah berangkat tahun 2020. Baik, Pak. Saya pikir sudah cukup kompleks, sudah komplit jawabannya, Pak. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang saya lihat terus cukup semangat ini para Bapak Ibu seluruh Indonesia, Pak Anggito ini. Ya. Semoga model virtual ini bisa dikembangkan sehingga menjadi salah satu upaya-upaya pendekatan dengan para calon jamaah haji ke depan, Pak. Karena memang komunikasi inilah kata kunci yang pasti yang mereka butuhkan sehingga tercipta pencerahan-pencerahan dan mereka akan mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang sebenarnya, yaitu dari kepala badan BPKH itu sendiri, dari Bapak Dr. Anggito Abimanyu itu, dan mereka mungkin akan lebih banyak terhindar-hindarkan dari berbagai macam informasi hoax itu, Pak, itu barangkali itu yang menjadi harapan itu. Mungkin ada official statement dari Pak Anggito ini untuk acara ini, Pak. Ada sedikit mungkin yang harapan semacam apa, silakan, Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PPIC, ini diwakili oleh Bu Arli. Terima kasih, ini Pak Amir. Terima kasih atas moderatornya. Ini file PDF-nya akan di-share di chat ya untuk bahan barangkali untuk menyinari orang lain. Ini kan kita sudah tersinari, tapi insya Allah itu menjadi sumber dari penyinari kepada pengetahuan bagi mereka-mereka yang mesti membutuhkan informasi. Jadi saya kira mohon dipastikan bahwa tidak ada lagi misinformasi. Kami bicara fakta dan data ya Pak Amir ya, tapi untuk kebijakannya memang bisa dikonfirmasi ke Kementerian Agama. Kami tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, meskipun kami memahami keputusannya dasarnya adalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan dari para jamaah haji. Tentu ada faktor lain, dan saya juga menyatakan simpati kepada para jamaah haji yang tidak berangkat. Kita bersabar, kita berdoa, insya Allah Allah memanggil kita untuk ke tahun depan itu bisa berhaji. Dan tentu kami sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji akan terus meningkatkan transparansinya. Terima kasih, ini setiap kesempatan lain kita bisa sharing lagi, bisa mudah-mudahan nanti kalau sudah BPK sudah selesai mengaudit laporan keuangan 2020 bisa kita share juga. Dan sekali lagi kami punya situs website yang informasinya bisa dimanfaatkan untuk informasi terkait dengan, khususnya terkait dengan keuangan haji. Ya, sekali lagi tahun 2020 kita surplus, tapi sekali lagi surplus itu tidak dibagikan kepada pengurus ya. Karena kalau ada surplus itu kembali ke pokok ya, kembali ke pokok. Tahun lalu kita ada surplus 5 triliun karena memang penerimaan kita jauh lebih besar daripada belanja karena tidak ada haji tahun lalu, jadi kita punya surplus, tapi sebagian dana itu juga dikembalikan kepada jamaah yang tunggu, sehingga jamaah tunggu tahun 2020 itu mendapatkan alokasi virtual account yang cukup besar. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, mohon kalau ada hal-hal yang perlu tabayun, apa yang belum jelas bisa ditabayunkan. Kami setiap waktu siap untuk menjawab. Kami punya website yang bisa ditanyakan kepada admin, beberapa informasi silakan. Jangan hanya karena ada hoax gitu lalu kita merespon, tapi untuk dalam masa-masa yang normal dan setiap waktu kita bisa juga menyampaikan. Udah. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab pertanyaannya karena begitu banyak, dan saya juga pertama kali dalam sejarah ini bisa mengundang 1.000 orang sekaligus dalam situasi demikian. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk meyakini bahwa
dana haji itu betul-betul aman gitu ya, betul-betul aman, tidak ada kerugian, tidak ada mismanagement, tidak ada investasi yang merugi, dan kita siap ya setiap waktu kalau tahun depan berangkat, meskipun katakanlah alhamdulillah mungkin 2 kali kuota gitu, alhamdulillah mesti kita bisa kita layani dengan baik. Ya. Demikian Pak Amir, saya kembalikan, dan mungkin saya kembalikan ke Bu Arli untuk penutupan. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan itulah official statement dari Bapak Dr. Anggito Abimanyu yang bahkan 2 kali pemberangkatan pun misalnya totalnya itu ya, beliau menyampaikan komitmen yang luar biasa ya. Saya pikir ini itikat baik dari BPKH untuk seluruh calon jamaah haji, dan insya Allah juga BPKH ini bukan sesuatu yang maksud saya pertemuan malam ini bukan obat flu yang bisa sekaligus menghilangkan kegelisahan Bapak Ibu calon jamaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia, tapi paling tidak sebagai informasi untuk dapat memberikan sedikit pencerahan. Insya Allah lah empati yang dilakukan oleh BPKH ini akan memiliki nilai amanah dan kemuliaan buat kita semua. Hanya Allah lah yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu partisipan sekalian, kali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan moderator kita pada malam hari ini Bapak Profesor Dr. Amir Khalid, Guru Besar Ekonomi. Dan menutup acara kita pada malam hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada acara webinar dari PPIC untuk topik-topik selanjutnya, dan di akhir acara kita bisa foto bersama mengabadikan acara ini. Kami persilakan, ada yang bisa bantu dari panitia? Sampai 48, Bu. Bisa tidak apa-apa. Halaman-halaman bisa 2 jam nih fotonya. Ya, silakan. Ya, diulang-ulangi. Ini masih ada 999 ini pesertanya Pak ini. Ya, luar biasa. Iya. Iya, kayaknya sudah. Baik, Bapak dan Ibu, atas nama pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bidang 1, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara webinar pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita terima, dan semoga saja ini memberikan pencerahan kepada kita semua terhadap isu terkini yang banyak berkembang di masyarakat. Demikian, atas nama panitia kami juga mohon maaf dalam hal terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Terima kasih, selamat beristirahat pada malam hari ini, atau selamat melanjutkan kegiatan di sisa hari yang penuh berkah ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoax itu sumber masalah. Hoax itu yang akan menghancurkan kalau Anda percaya. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu berita bohong. Hari ini yang beredar di sosial media, kita tidak berangkat karena banyak hutang. Itu nggak benar. Semua ini karena adanya pandemi mendunia, dan kita tahu Saudi Arabia hubungannya dengan kita bukan sangat baik, tapi amat sangat super baik. Itu kan nggak ada hubungannya dengan yang dipakai APBN. Kalau diinvestasikan, ya inilah keuntungannya ketika ini lepas dari Kementerian Agama, sehingga BPKH itu lebih prudent, lebih lincah, dan lebih akuntabel. Karena memang spesifik bicara soal keuangannya dan pengembangan keuangannya, dan ini menguntungkan kepada calon jamaah haji. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Jamaah haji yang dananya ada di rekening Kementerian Agama aman, dijamin, tidak perlu khawatir. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali dan atau bisa
tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang itu tidak benar sama sekali. Kita ini harus saring sebelum sharing. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter, pastikan benarnya, pastikan baiknya, pastikan maslahatnya.